motivasi dan inspirasi, isinya Keting Podcast. Keting Podcast, hidup untuk bersaksi, berbagi kasih selamanya. Keting Podcast, Keting Podcast, layangan inspirasi dan motivasi, isinya Keting Podcast. Keting Podcast, ini kepo kepo kepo. Keting Podcast, kepo kepo kepo. Keting Podcast. Hello everyone, welcome to Kepo Keting Podcast. Hari ini kita akan ngobrol santai seputar dunia pekerjaan bersama saya Erika dan dua guest spesial kita pada hari ini. Langsung saja kita perkenalkan ya, silakan. Ucok Baba. Lah, Ucok Baba. Halo, saya Lesmanto. Halo, saya Steven. Ya boleh diperkenalkan mungkin profesinya saat ini sebagai apa ya, Lesmanto dan Steven? Ya, biar nggak kaku ya. Saya adalah seorang pekerja dan juga kepala rumah tangga. Saya bekerja di sebuah perusahaan nasional yang sudah berdiri kurang lebih 40 tahun dan saya bekerja sudah bertahun-tahun. Wah. Anak 3. Anak 3. Istri orang Kristen 1. Oke, selanjutnya. Saya bekerja di bidang properti, tepatnya saya seorang agen properti atau konsultan properti. Saat ini saya sudah bekerja ya cukup lama di bidang ya properti ini. Wow, luar biasa. Oke, kalau boleh tahu nih sekarang lagi sibuk apa nih ya? Kesibukannya yang lagi banyak nih akhir-akhir ini. Saya Steven. Boleh gamsit dulu mungkin. Anak muda dulu. Anak muda dulu, ya silakan. Kesibukan saya itu untuk saat ini lebih banyak di pekerjaan ya, untuk menjaring para investor untuk memiliki hunian atau memanage investasinya mereka di area atau di daerah di mana tempat saya bekerja, yaitu di area sekitaran Jakarta Utara, area pinggirnya. Di tepatnya di Pantai Kapuk. Di area itu area yang saya banyak belajar untuk memperkenalkan kepada investor bahwa nilai investasi yang cukup tinggi di daerah sana. Wah, mainnya di daerah peak ya, daerah elit ya. Oke. Baik, kalau Lesmanto bagaimana? Kalau kesibukan saya masih yang sifatnya reguler, kerjaan, rumah tangga, sama gereja. Ya kesibukannya seputar itu aja, belum ada yang baru. Jadi kalau kerjaan itu terkait dengan pengembangan tim, performance dan sebagainya. Ujungnya ya bicara soal income yang bisa didapat. Kalau rumah tangga udah pasti sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab keseharian maupun setiap waktu itu nggak lepas. Ya bangunin anak-anak sekolah, anterin anak-anak sekolah dan sebagainya. Lalu gereja tetap aktif di pelayanan, jadi menyiapkan kepercayaan sudah diberikan dalam hal roster dan sebagainya. Seputar itu aja sementara ini. Seputar itu, tapi itu cukup padat ya. Iya. Jadi kerja iya, jadi kepala keluarga iya, terus pelayanan di gereja juga. Luar biasa sekali ya. Sama sibuk itu juga ngurusin berita-berita terkini gitu kalau ngobrol-ngobrol ya. Terus kalau Steven juga aktif di dalam pelayanan gereja? Aktif di dalam pelayanan juga untuk koordinasi ya, tepatnya dalam pelayanan, dalam penyusunan jadwal ya lumayan lah. Wah, berarti orang-orang sibuk semua nih ya. Nah, kalau bicara soal kerjaan ya, menurut Lesmanto, kerja itu sebenarnya nyari duit atau nyari karir? Karena ada orang yang berpikir bahwa ya yang penting salary tinggi lah, kalau soal karir itu belakangan. Dan juga ada tim yang sebaliknya, ya kan? Saya nggak penting loh mau salary tinggi atau rendah, tapi yang penting jenjang karirnya itu jelas. Nah, Lesmanto termasuk di tim yang mana nih?
Pasti saya sangat yakin mayoritas akan mengejar income. Karir nomor 2. Kalau karir, ya kita bicara karirnya jabatannya tinggi tapi income-nya rendah, ya buat apa gitu kan. Tapi kalau income-nya tinggi meskipun karirnya di situ-situ aja, nah itu sesuatu gitu. Nah kalau bicara soal kebanyakan orang, saya yakin akan milih income. Karir ya itu ya bicara mengikuti lah dari kepercayaan tempat kita kerja. Oke. Nah kalau Steven termasuk tim yang mana nih? Saya lebih pentingin income-nya sih daripada karir. Karena kalau menurut saya ketika income kita sudah besar, nanti karir ini akan ngikut sih. Gitu. Tapi sebaliknya kalau karir tinggi, income-nya belum tentu bisa setinggi dia punya karirnya. Membeli Ferrari. Ya begitulah. Jadi ini satu tim ya berdua ya. Oke, boleh sharing nggak sih mungkin untuk Steven maupun Lesmanto ya, sudah berapa lama di tempat kerja yang sekarang nih? Lalu tempat kerja yang sekarang nih tempat kerja yang keberapa gitu? Oke. Saya Steven. Dari Lesmanto dulu. Ini perusahaan kedua. Jadi saya lulus tahun 2002 sekolah, lalu 2 tahun kerja di perusahaan yang pertama, lalu tahun 2004 kurang lebih ini perusahaan kedua, dan saya ini berarti masuk tahun ke 19 tahun kerja. Wih, luar biasa banget. Keren. Selama itu saya Wah. Setia banget ya. ini anak yang udah dewasa dalam perusahaan. Iya loh. Ini kalau misalnya anak perempuan udah si 17-an ya, udah lewat ya. Lewat. Wah, luar biasa, tempat kerja kedua dan sudah masuk tahun ke-19 ya. Tahun ke-19. Hebat, keren banget. Kalau Steven? Kalau saya di bidang yang saat ini saya menginjak tahun ke-7. Yang sebelumnya saya udah pernah sudah jalani, tapi ada vakum, sempat balik lagi, dan ini sekarang di kantor yang baru ini sudah 4 tahun. Background yang sebelumnya sudah 3 tahun, jadi di bidang ini saya sudah bergerak 7 tahun. Dan ini pekerjaan yang ke-10 saya. Wah, 10 ya? Yang 10. Jomplang ya ini ya, satu tempat kerja kedua, ini 10. Iya. Tangganya lumayan capek. Tangganya ya. Lumayan. Tangga gue pendek. Ternyata saya lebih lama. Di tempat kerja saya sekarang, saya tempat ke-12. Aduh, bikin rekor aja deh ya. Oke, nah kalau generasi sekarang itu kan mudah sekali ya gonta-ganti tempat kerja gitu kan. Jadi gimana nih kalau pandangannya Lesmanto sama Steven ya, gonta-ganti kerjaan seperti itu gitu, yang mungkin jadi batu loncatan aja gitu, terus pindah lagi ke perusahaan berikutnya seperti itu. Bagaimana pandangannya? Dari Steven dulu. Pindah tempat kerja gitu ya Iya, maksudnya. gonta-ganti gitu. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, ganti tempat kerja menurut saya no problem ya, nggak ada masalah ya, selagi bisa mengganti itu menjadi yang lebih baik ya. Kan semuanya ada batu loncatan dan harus belajar dari pengalaman sebelumnya untuk dapat tempat yang lebih baik lagi dan lebih nyaman. Terutama tempat kerja yang kalau udah nggak nyaman atau toksik sih bahasa sekarang ya, ya buat apa kita pertahankan? Itu sih kalau menurut saya nggak ada masalah. Oke, kalau dari pandangannya Lesmanto bagaimana? Saya ya, kalau saya dari pengalaman saya kerja gitu kan di perusahaan yang sekarang, dilihat dari reasonnya dulu, alasan dia pindah-pindah kerja itu apa gitu. Mungkin ada beberapa hal ya, kalau yang tadi Steven bilang itu sesuatu yang masih oke-oke aja gitu kan, positif-positif aja. Ketika bicara itu ujung-ujungnya kan mungkin terkait dengan income yang lebih di perusahaan yang baru dan lebih. Terus juga mungkin ada yang mengejar karir yang tadi di awal kita obrolin. Ada beberapa orang yang menggunakan metode itu, bekerja di satu tempat kurang lebih 2 tahun, lalu di tempat lain 2 tahun dengan harapan dia dapat banyak pengalaman dengan banyak skill, dan di perusahaan tertentu
pengalaman dan skill dia itu ternyata dibutuhkan sekaligus dan untuk posisi tertentu. Ya itu oke, itu ibaratnya bukan sesuatu yang patut diperdebatkan gitu. Tapi ada beberapa juga yang menurut saya ini yang harusnya jangan terjadi, di mana dia pindah hanya karena menghadapi satu tekanan yang ya bisa dibilang beban kerja yang sebenarnya itu untuk mengasah dan melatih bukan soal mental ya, tapi skill dia untuk lebih berkembang. Lihat saya di situ gitu, di perusahaan itu. Tapi ketika dia memilih untuk dengan mudahnya untuk pindah tempat lain, lalu di tempat lain pun ketika awal-awal kerja nyaman, lalu masuk di tahun kedua dia ngerasa juga ada tekanan yang sama, lalu pindah lagi dengan posisi yang sama juga atau dengan income yang plus minus nggak nyampe terlalu berbeda jauh. Nah itu yang menurut saya harusnya tidak terjadi, karena ya yang saya alamin di lingkungan kerja saya ada beberapa orang bahkan yang saya kenal itu yang pernah satu tim sama saya, bahkan yang beda divisi, ketika dia udah bisa dibilang loncat ya ke perusahaan B, lalu ke perusahaan C, ke perusahaan D, lalu dia ngelirik lagi perusahaan A ini, perusahaan tempat dia kerja, bisa balik lagi nggak ya gitu. Karena ternyata di tempat B, C, dan D pun dia ketemu ya ibaratnya beban kerja atau tuntutan yang kurang lebih hampir sama meskipun dengan lingkup yang berbeda ya kayak gitu-gitu tuh. Itu istilahnya tuh yang harusnya jangan gitu. Iya, kalau saya pribadi ya, saya punya pengalaman kenapa saya bisa di tempat kerja sekarang itu tempat kerja yang ke-12 ya. Ya karena saya ingin mengumpulkan banyak pengalaman kerja gitu. Tunggu, mengikuti 12 langsung. 12 murid Yesus ya. Iya, jadi di situ saya mengumpulkan banyak pengalaman karena tempat kerja saya itu ya beda-beda bidangnya gitu. Jadi ya di situ saya cari pengalaman yang berbeda-beda. Bahkan saya pernah masuk di lingkungan pemerintahan waktu itu. Iya, jadi seru banget sih, bisa punya banyak kenalan, terus punya banyak bidang ya, seru banget. Nah tadi kan Steven sempat bilang tuh ya, lingkungan kerja kalau udah toksik gitu kan, jadi gak nyaman. Tapi bagaimana kalau misalnya lingkungan toksik tapi salarinya sangat tinggi banget gitu? Akankah bertahan atau gimana nih? Kalau menurut saya pribadi, balik lagi semuanya itu bergantung kepada kebutuhan. Kalau pribadi saya, kalau ketika memang saya membutuhkan sekali pekerjaan itu, ya saya tetap bertahan walaupun toksik. Cuma toksiknya ini kan kita lihat lagi dari sisinya itu seperti apa. Kalau yang mana kita harus mau nggak mau kita harus ikut serta segala macam, kayak misalkan kita bilang yang lagi rame deh ya, kita satu kantornya korupsi, mau nggak mau kita harus disuruh ikut korupsi. Ya kalau saya harus memilih ya saya pilih keluar gitu. Tapi kalau misalkan toksiknya hanya dalam masalah kayak di kantor ini kayak suka ngomongin atau kejelekan orang, suka gosip, suka hal-hal yang masih tanda kutip normal ya, wajar gitu ya. Ya saya lebih memilih bertahan dengan salary saya yang cukup tinggi, dengan saya membekali diri saya. Ya udah saya nggak mau ikut mereka gitu loh. Sebatas kerja pulang. Yang penting saya tetap bertahan dengan salary saya. Ya istilahnya bisa itu ya, maksudnya tergantung kitanya mau terpengaruh apa enggak gitu ya. Kalau Lesmanto gimana pandangannya? Misalnya nih Lesmanto bekerja di satu perusahaan yang kategori lingkungannya toksik tapi salary tinggi nih, income-nya tinggi. Selama dia nggak mengganggu psikologis saya, nggak mengganggu komitmen saya, nggak mengganggu komitmen saya dan masa depan saya dan keluarga, saya tetap stay. Tetap stay ya. Ya kecuali kalau kita bicara toksiknya dalam kaitan apa kita kerja, ya tadi yang apa Steven bilang, yaitu mesti dipikirkan kembali gitu ya. Kalau mungkin kalau nggak pakai bahasa abu-abunya ya cari yang tempat yang lain gitu, daripada imbasnya income tinggi kan nih. Anggaplah bisa kita ngomong
1 juta per bulan gitu di lingkungan yang toksik seperti yang Steven bilang. Setelah 1 tahun punya 1,2 M kan, ternyata dijemput KPK, hilang itu semua. Itu dia ya, makanya balik lagi seperti apa dulu toksiknya. Iya. Jadi intinya toksik itu jangan sampai melanggar nilai-nilai kebenaran ya, itu penting sekali ya. Nah tapi kalau misalnya kita kaitkan nih, kan kita harus tunduk dan taat pada otoritas, ya kan? Itu kan salah satu nilai ya yang harus kita patut junjung gitu kan, tunduk dan taat pada otoritas. Nah kalau misalnya otoritas di atas kita nih ya meminta kita untuk nggak jujur, untuk bikin pembukuan double atau bahkan ada korupsi kayak gitu, gimana tuh menanggapinya gitu? Misalnya kan kita kan diminta nih tunduk dan taat pada otoritas nih, tapi otoritas di atas kita meminta kita untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Kira-kira gimana nih kalau dari sisi Lesmanto? Ya tegas itu ya, kita tahu langkahnya harus langkah 1000, maksudnya ya tinggalkan hal itu, kita nggak bisa abu-abu gitu. Memang ini bukan hal yang mudah. Saya juga ada beberapa teman juga yang pernah juga bicara soal begituan, tapi yang membuat teman saya itu nggak mudah untuk meninggalkan tempat tersebut soal income-nya sama ya mau pindah kemana gitu. Tapi yang jelas dari saran saya ya ambil keputusan dulu, maksudnya bukan langsung keluar ya, cari loncatan dulu. Intinya tinggalkan tempat itu, karena balik lagi yaitu harusnya ya kita sebagai orang Kristen nggak akan punya sukacita damai sejahtera dengan pekerjaan seperti itu. Buat apa? Mantap. Buat apa? Betul, setuju banget. Kalau dari Steven gimana? Kalau dari saya sendiri, karena saya pernah juga ya, maksudnya di satu pekerjaan yang mana kayaknya ini bukan pekerjaan saya banget gitu loh. Yang mana ya mungkin di tahun awal saya lulus sekolah lah, saya pernah terjun di satu pekerjaan yang mana pekerjaannya ini bisa dibilang ilegal ya. Tapi nggak nyaman. Tapi ya salary-nya tuh lumayan. Ya saya tetap bertahan. Ya benar kata Lesmanto, tetap bertahan sambil mencari batu loncatan untuk saya keluar. Karena saya juga ketika saya mengambil satu keputusan, saya jangan mengambil keputusan yang maksudnya tidak berpikir ke depan. Ketika saya loncat dari sini dan saya keluar dengan begitu saja tanpa mencari penggantinya, saya nganggur. Buat apa? Lebih baik saya tetap stay, tapi saya pertahankan normanya yang seperti apa, walaupun ya harus ya tunduk pada otoritas segala macam, tapi harus save dulu. Kalau saya waktu itu saya cukup mencari dulu ya, saya cukup agak lumayan lama ya, saya ada stay ada sekitar 2 bulan untuk mencari pekerjaan dulu, baru saya loncat gitu. Tapi memang sudah bertentangan banget dengan hati nurani, ya udah saya putuskan untuk cari dan tinggalkan. Oke, jadi intinya harus prepare dulu ya, jangan istilahnya kita nggak berhikmat gitu ya. Jadi tetap harus prepare bagaimana kita keluar dari tempat yang ya kita udah tahu nih nggak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran gitu ya. Iya, kalau kita bicara taat dan tunduk dengan otoritas kan dalam hal apa dulu gitu kan. Untuk sesuatu yang kita tahu itu baik, ya itu kita ikuti. Kita ambil contoh sampel lah ya. Kita bicara misalnya kita berada di sebuah, nggak bicara kerjaan deh, di gereja pun kalau kita punya pemimpin yang sesat, ya untuk apa kita ikuti pemimpin sesat? Dalam artian gini ya, sembah saya gitu ya, bukan sembah Tuhan gitu. Berikan semua milikmu kepada saya, bukan kepada Tuhan. Atau mengajarkan sesuatu yang tentang nggak menganggap Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya itu kan pemimpin model begitu ya udah pasti sesat. Udah nggak perlu lagi taat dan tunduk dengan otoritas. Begitu pula dengan dunia kerja. Iya. Terus juga yang berikutnya, ketika kita bicara lingkungan apa yang seperti itu, ini kan sekarang juga ramai nih. Gak apa-apa ya kita sundul di sini. Banyak anak muda sekarang tuh kerja ke Vietnam, ke Kamboja, ngerti ya? Ngerti. Kerjanya udah tahu. Sorry, tempat judi online atau judi kasino atau apapun judulnya. Hai teman-teman, anak-anak muda termasuk anak-anak susi saya,
kita tahu itu masih punya sukacita dan sejahtera Tuhan di sana. Come on, cari yang lebih baik lah. Iya. Ya, itu dia. Ya, jadi ya kita bekerja ya kan untuk memenuhi kebutuhan tujuannya, tapi tetap kita perhatikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga apa yang kita kerjakan yang memuliakan Tuhan. Jadi perkara rohani itu bukan memisahkan bahwa kalau di gereja baru kita perkara rohani, kalau di pekerjaan enggak, karena seluruh aspek kehidupan kita adalah perkara rohani. Ya, lalu kalau misalnya nih ya, kita bekerja di satu perusahaan, satu tempat yang kita harus masuk hari Minggu gitu loh. Jadi otomatis kita jadi nggak bisa ibadah, kita jadi nggak bisa melayani gitu kan. Nah, gimana tuh kira-kira kalau dari tanggapannya Steven? Dari saya, karena saya lebih banyak pengalaman kerjanya nih di beda tempat ya. Kalau kemarin saya cuma 2 kali nih. Sombong benar. Harus sombong amat ya. Kalau saya sendiri, saya dari sejak saya pertama kali kerja sampai sekarang, saya selalu menginfokan terlebih dahulu ketika saya interview. Saya selalu bilang ketika Minggu ya saya ada waktu, saya ibadah, saya gereja, saya Kristen gitu loh. Tapi kalau memang ada sesuatu hal yang urgent, yang mau nggak mau saya bisa, tapi nggak bisa sering. Yang tentu sesekali lah dalam yang case-nya urgent sekali gitu loh. Tapi ya bersyukur sampai dengan detik ini sih hampir seluruh kerjaan sih benar-benar, maksudnya kayak Minggu tetap bisa ibadah sih. Tetap walaupun ada kerjaan biasanya jatuhnya di siang. Jadi nggak mengganggu. Jadi nggak mengganggu jadwal ibadah sih jatuhnya gitu. Sampai detik ini bersyukurnya seperti itu. Iya. Kalau dari pengalamannya Lesmanto gimana? Kayak pengalaman. Pernah nggak gitu? Mungkin lebih tepatnya ya ada orang yang punya pengalaman itu kali ya. Termasuk orang-orang di lingkungan keluarga saya yang saya selalu menekankan ketika interview itu tanyakan juga gitu. Karena kalau ngelamar kerja di toko udah pasti kan. Toko itu pasti Minggu buka, Sabtu Minggu buka, dan pastikan ke owner atau ke orang yang menginterview, saya Minggu boleh izin nggak misalnya. Toko kan tetap buka, misalnya masuknya shift siang supaya saya tetap bisa ibadah. Dan hal itu diupayakan dulu gitu. Namun kalau udah memang nggak ada celah untuk ya bisa seperti itu, kita pakai hikmat juga. Maksudnya nggak berarti kita harus ya udah saklek saya nggak mau kerja deh kalau Minggu saya sama sekali nggak bisa ibadah. Betul. Misalnya ini pun saya juga bukan bicara abu-abu atau mentorelir. Memang kan ingatlah dan kuduskanlah di Sabat, itu yang terpenting. Saya yakin ketika kita juga punya kebutuhan dalam hal income gitu ya, buat makan segala macam, kebutuhan hidup, ya kita kan harus bekerja gitu. Firman Tuhan juga kan menyatakan belajar kepada semut gitu kan. Intinya kan kita harus kerja. Dan ketika kita tetap menghormati Sabat, meskipun Minggu terpaksa nggak bisa ibadah gitu ya, bisa ibadahnya Sabtu, maybe ya, kalau memang ternyata Sabtunya bisa. Atau sekarang ada online, ya bukan berarti, ingat loh, online ini hanya untuk yang terpaksa. Yang terpaksa seperti yang tadi loh, yang Minggu harus kerja, atau yang memang ya sakit dan sebagainya. Namun ya tetap upayakan untuk ini dibicarakan kepada owner atau siapa. Mungkin kalau orang kerja di toko kan ada mungkin 2-3 orang yang jaga, bisa saling bergantian shift atau apa. Tapi kalau dianya sendiri, ya saya pikir kita juga harus jadi saksi, bukan dalam hal kita saklek gitu, Minggu harus ibadah gitu, tapi kita nggak bertanggung jawab di kerjaan, itu juga jangan. Kecuali kita memang ada pijakan lain atau tempat kerja lain yang memang mengakomodir gitu. Adik saya juga, saya pernah begitu, ketika dia diterima kerja di harus jaga toko misalnya segala macam, ya saya bilang, ya gimana nih kok Minggu nggak bisa ibadah segala macam, ya tanggung jawab dulu aja, sambil nanti ya tetap tanya Tuhan gitu, apakah ini tempat yang terbaik. Ya kalau ternyata Tuhan ngasih kesempatan di tempat lain, ya dengan sendirinya akan terbuka. Tapi poinnya kalau menurut saya ya itu harus dari awal disampaikan, kecuali sudah terlanjur ya. Jadi kalau bicara yang sudah terlanjur kerja nih,
yang minggu harus jaga gitu segala macam. Tapi jarang ya dari pagi sampai malam ya, nggak tahu, mungkin ada, tapi sedikit. Yang ada kan shift kan, shift 1, shift 2. Ya kan ada gereja-gereja yang ibadahnya sore ke malam. Betul. Ya jangan alasan capek Tuhan. Tuhan aja nggak pernah capek sama kita. Oke, ya jadi kita harus pinter-pinter bisa ngatur gitu ya, lalu berhikmat mana yang tepat dan terbaik gitu ya. Oke. Lalu kalau misalnya kayak Akyong kebiasaan dipanggil Akyong, Steven ya. Ya, nggak apa-apa juga sih. Ganti nama. Akyong ya. Akyong. Ya. Ya, Steven kan ini tempat kerja ke-10 ya. Pernah nggak sih ditawarin bidang yang, aduh sebenarnya kamu nggak bisa gitu loh. Tapi orang lain bilang kamu bisa kok sebenarnya gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman itu? Ada. Pekerjaan itu ya pekerjaan yang saya tekuni saat ini. Oh, properti. Properti. Awalnya kan bidang saya itu kan bergerak di bidang jasa, yaitu saya bidangnya itu bidang dekorasi wedding. Oke. Terus wedding organizer. Nah, itu bidang saya yang saya tekuni udah lama ya. Itu mungkin kalau dikalkulasi dia punya tahun itu saya udah sekitar 8 tahun. Lama ya. Jadi saya sempat agak ragu ya dengan penjualan properti yang nilainya kan cukup fantastis. Ya saya coba takut gini, apa iya saya punya pemikiran gini, apa iya setiap hari ada orang beli rumah? Mikir Kan, gitu ya. ya. Kita sebagai logika awal ya, kita kan berpikir ya, apakah mungkin setiap hari ada orang beli rumah? Ya kan, dengan nilai yang mana kita tahu lah ya, daerah PIK itu bukan yang 1 atau 2 juta, tapi nilai miliar gitu. Akhirnya sampai satu titik di mana tuh ada teman yang bilang, kalau nggak coba nggak akan tahu. Coba dulu jalanin. Kalau memang sampai pada akhirnya mentok nggak bisa, ya udah kita cari solusi pekerjaan lain. Nah, akhirnya saya coba. Itu kalau nggak salah 6 bulan pertama saya coba, dan itu pekerjaan saya kan sendiri kan memang tidak ada salary bulanan atau nggak ada income bulanan ya, yang mana kan jatuhnya freelance dengan waktu kerja yang bebas. Jadi dalam 6 bulan itu saya cukup kewalahan dalam keuangan. Saya mau nggak mau saya harus manage keuangan pribadi saya untuk bertahan hidup. Dan ya puji Tuhan, setelah saya bisa memahami konsep dari pekerjaan ini, saya pelajari dari tata cara pekerjaannya seperti apa, belajar dengan giat pekerjaannya apa. Setelah itu saya mengerti, dan sampai detik ini saya masih bertahan. Oke. Jadi dari awalnya yang kayak ragu ya, sekali ya, bidang yang baru bidang gitu baru ya. ya. Tapi karena mau tekuni, coba belajar, dan Coba akhirnya bisa bertahan ya sampai tahun ke-4 yang di perusahaan ini. Oke. Luar biasa. Memang kalau belum dicoba mah kita nggak coba nggak akan tahu gitu loh. Iya, benar-benar. Nah, kalau misalnya, kalau Lesmanto nih udah lama ya di tempat kerja ini, udah tahun ke-19 ya. Kalau misalnya kita harus ngerjain sesuatu yang di luar job desk gitu ya, kira-kira gimana nih? Maksudnya tetap kita kerjain atau kita bisa nyampein, ini kan sebenarnya di luar job desk saya gitu. Iya, kalau realitanya rata-rata orang pasti awalnya akan merasa nggak nyaman. Saya akuin, saya sendiri juga begitu, karena di luar job desk kan. Iya. Apalagi orang-orang kerja itu cenderung perhitungan. Saya dibayar hanya untuk ini loh. Iya. Kenapa disuruh itu juga kan gitu. Ya selama kerjaan di luar job desk itu sesuatu yang nggak mengganggu job desk utama, nggak mengganggu secara berlebihan ya lakukan gitu. Maksudnya dalam arti ya pastilah semua orang kerja rata-rata pernah dapat job desk tambahan di luar job desk utama. Bisa contoh ada yang kerjanya diterima yang akunting gitu, terus tiba-tiba suruh ikut pameran jaga gitu kan. Ternyata dia jago di pameran dan dipercayakan oleh bos, dan itu bisa promosi gitu. Betul. Jadi tetap lakukan sepenuh hati. Ya lagi-lagi realita mengatakan bahwa kita akan merasa nggak nyaman dulu.
Ya, tapi ketika kita melakukan itu dengan apa ya, bukan bersungut-sungut gitu ya. Dan percayalah ketika mayoritas nih ya, mayoritas pemimpin atau pimpinan ketika mempercayakan kita satu tugas yang di luar job desk kita, dia si pemimpin atau pimpinan itu memiliki pandangan tersendiri buat kita. Berarti kita ada value di situ yang dia lihat nih mampu nih, gitu kan. Oke. Lebih ke sana. Iya, jadi sebenarnya dia ada ngelihat nih ya, agak sembarangan pilih orang lah ya istilahnya ya. Tapi dia udah ngeliat kira-kira nih misalnya Lesmanto sebenarnya kayaknya punya kemampuan di marketing nih misalnya ya. Tadinya akunting bisa jadi ke marketing nih gitu ya. Iya, mungkin seperti yang kalau 323 tuh ya. Ketika kita melakukan apapun kita lakukan untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Ya, bukan untuk manusia. Bukan untuk akyong. Iya. Jadi kita bisa lakukan semua dengan sukacita ya, betul ya. Dengar ya teman-teman Stephen yang suka diperintah sama Stephen, seperti untuk Tuhan, bukan untuk Stephen. Nah, kalau misalnya ada satu pertanyaan nih ya, better do what you love atau love what you do? Lebih pilih yang mana? Cintai yang kita lakukan atau lakukan yang kita cintai? Stephen dulu lah. Oke, boleh. Cintai yang kita lakukan atau lakukan yang kita cintai gitu. Maksudnya kalau yang nggak saya suka ya saya nggak mau kerjain, atau saya berusaha menyukai apa yang saya kerjakan. Kalau saya pribadi, karena dari pengalaman ya, berusaha mencintai apa yang saya lakukan. Oke. Karena ketika bahasa orang ya, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau saya pribadi, saya ngambil komitmen itu gini: ketika saya nggak menyukai pelajaran ini atau pekerjaan ini, sampai kapanpun saya nggak akan bisa menguasai pelajaran ini, karena ada rasa menolak untuk saya mengetahui lebih. Contohnya, kalau saya disuruh untuk buat donat, kan saya basicnya bukan ini ya, tukang masak ya, atau bikin pastry ya. Ya saya nggak suka, ya sampai kapanpun saya nggak akan tahu racikan donat itu seperti apa. Tapi beda hal kalau seorang chef yang memang basicnya dia sudah memasak atau bikin pastry, dia pasti akan mendalami dan dia akan cinta dengan pekerjaannya dia. Gitu. Kalau saya pribadi ya itu lebih berusaha mencintai apapun yang kita akan lakukan gitu loh. Ya, contoh di bidang baru ya nggak ada salahnya kan kita belajar dulu, pelajari dulu, cari tahu dulu gitu loh. Kalau memang nanti Tuhan berkata beda, ya urusan nanti lah. Gitu lah. Intinya seperti itu kalau dari saya. Oke. Kalau Lesmanto nih termasuk tim yang mana nih? Saya tim yang ini kaitannya kerjaan ya. Iya, ya kerjaan atau apa ya. Ya sukai apapun yang kita lakukan. Karena ya itu cikal bakal untuk kita bisa melakukan lebih banyak. Kalau kita hanya melakukan apa yang kita sukai, ya kita membatasi kemampuan kitanya. Ya kemampuan kita atau mungkin peluang-peluang lain yang bisa kita terima gitu. Ya contoh kalau kita bicara soal kerjaan, misal tadi kan balik lagi tuh job desk kita ini gitu. Ya ini yang kita lakukan yang kita sukai, job desk ini. Lalu kita nggak mau melakukan yang nggak menyukai yang sukai, yang lakukan yang kita sukai atau menyukai yang kita lakukan. Ya baiknya sukai yang kita lakukan apapun bentuknya, itu akan lebih punya istilahnya ya, akan lebih banyak lah dalam hal yang kita terima. Nggak cuma satu pintu, ibaratnya ada pintu-pintu lain yang akhirnya kita punya, ya entah itu pertemanan, pekerjaan, penghasilan, pengalaman dan sebagainya. Karena kalau kita hanya melakukan yang kita sukai, ya pengalaman kita hanya itu aja. Saya hanya suka sepeda, makanya saya akan melakukan yang saya sukai, sepedaan aja misalnya. Ternyata ya dia seandainya dia menyukai apa yang dia lakukan, ya entah jalan, entah motoran misalnya ya, entah yang lain-lain lah, dia kan lebih kaya kan. Betul, lebih banyak kan. Lebih banyak. Iya betul. Jadi jangan membatasi diri ya. Betul. Jadi hanya dengan misalnya kalau
hobinya di sepeda, jadi buka usahanya itu hanya seputar Sepeda, perbaikan sepeda, jual spare part sepeda ya. Jadi jangan membatasi diri ya, explore diri kita sebanyak-banyaknya ya. Jadi hari ini ya kita ngobrol banyak nih soal pekerjaan ya, bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa juga menjadi berkat dimanapun kita melakukan pekerjaan kita, usaha kita ya kan. Lalu cintai setiap apa yang Tuhan percayakan kepada hidup kita, ya kan. Jangan membatasi diri, oke? Ya, thank you banget. Sorry, itu cocok banget tuh di pelayanan. Iya kan? Kita ngerasa kita sukanya bidang tertentu misalnya. Contoh ya di bidang musik lah misalnya. Monoton hanya di situ aja gitu. Padahal ada bidang-bidang lain yang kita pun dilibatkan. Tapi karena kita hanya mau terlibat di sesuatu yang kita sukai, lalu kita abaikan yang lain, dan ketika kita terima itu, yang lain itu akhirnya kita lakukan dengan rasa nggak suka dan akhirnya nggak maksimal. Betul. Itu yang jangan tuh. Jadi ikutin kata Brother Stephen, lakukan, sukai apapun yang kita lakukan. Karena donat ini banyak rasa, jadi kalau cuma menyukai satu rasa itu kurang berwarna dunia ini. Kalau kebun bunga, ibarat kebun bunga, kalau cuma satu warna kurang indah. Warna-warni ya, warna-warni jadi indah ya. Jadi oke, seru banget ya perbincangan kita pada hari ini ya. Thank you banget buat Resmanto dan Stephen yang sudah berbagi sama kita ya. Dan thank you untuk semua yang sudah nonton Kepo pada hari ini. Ya jangan lupa ya subscribe YouTube GBI Jalan Keting. See you di Kepo yang lain. Thank you Kepo. Kepo.